Halo para penjelajah cilik, siap-siap karena petualangan kita kali ini bakal super seru. Hari ini kita mau ngebahas kendaraan yang paling hebat, paling cepat, dan paling tangguh yang pernah dibikin manusia. Pasang sabuk pengaman kalian rapat-rapat karena kita bakal segera nembus awan dan melesat menuju bintang-bintang. Tapi tunggu dulu, roket kan nggak bakal bisa terbang kalau nggak ada hitungan mundur. Ayo, teriak yang kencang bareng-bareng. 3. Wah, kurang keras nih. Energi dan semangat kalian itu yang jadi bahan bakarnya loh. 2. Ini dia puncaknya. Pegangan yang erat ya penjelajah cilik. 1. Meluncur. Wush. Kalian bisa bayangin gak sih? Suara gemuruh raksasa dan getaran hebat di tanah waktu kendaraan sebesar ini ngangkat badannya ke udara. Dengan kekuatan penuh, roket ini ninggalin landasan. Bener-bener luar biasa banget kan? Oke, sekarang kita masuk ke persiapan menuju luar angkasa. Setelah heboh-heboh peluncuran tadi, kalian mungkin mikir, gimana sih caranya kita bisa jalan-jalan ke luar angkasa yang jaraknya jauh banget itu? Kalian masih ingat kan waktu kita bahas mobil listrik di materi sebelumnya? Nah, mobil listrik itu emang inovasi yang keren banget buat jalan-jalan di bumi. Tapi kalau kita mau pergi ke bulan atau ngecek planet lain yang jauh di sana, mobil sehebat apapun nggak bakal mempan. Kita butuh kendaraan yang jauh-jauh lebih kuat. Dan disinilah si pahlawan kita, roket unjuk gigi. Nah, tantangan terbesarnya adalah melawan magnet raksasa bumi. Pernah kepikiran nggak sih, kenapa roket itu harus dibikin super kuat, gede banget, dan butuh energi yang luar biasa banyak? Terus, kenapa ya roket di bagian bawahnya selalu ngeluarin api yang gede banget pas mau terbang? Kenapa nggak diputar aja bannya kayak mobil atau pakai baling-baling kayak helikopter? Jadi gini, jawabannya ada pada sebuah rahasia besar. Bumi kita tercinta ini sebenarnya kerja persis kayak sebuah magnet raksasa. Magnet raksasa ini punya tarikan super kuat yang terus-menerus narik kita dan semua benda ke bawah. Makanya kita nggak melayang-layang. Nah, biar bisa lepas dan terbang menjauh dari bumi, roket punya PR besar. Dia harus punya kekuatan ekstra yang luar biasa buat kabur dari genggaman erat magnet raksasa ini. Terus, gimana caranya roket ngalahin si magnet raksasa ini langkah demi langkah? Ini ilmu fisika yang keren banget. Pertama, kan ada tarikan bumi ke bawah. Kedua, buat ngelawan tarikan itu, roket bakar bahan bakar khusus yang bikin ledakan api raksasa yang nembak lurus ke bawah. Dan langkah ketiga, ledakan ke bawah inilah yang ngasilin dorongan balasan yang super kuat ke arah sebaliknya, yaitu ke atas. Dorongan dahsyat ke atas inilah yang akhirnya ngalahin tarikan bumi dan dorong badan roket melesat cepat nembus langit. Setelah perjuangan berat tadi, sampailah kita pada pemandangan indah dari atas. Sekarang coba kita santai sejenak. Tarik napas perlahan dan bayangin roket kita udah berhasil melesat jauh nembus lapisan awan tebal. Dari yang tadinya super bising dan bergetar hebat di bumi, sekarang pesawat kita meluncur di tempat yang sangat tenang. Benar-benar sunyi, damai, dan tanpa suara sama sekali. Ini tempat yang ajaib banget di mana bintang-bintang bersinar terang tanpa terhalang apapun. Dan di tengah keheningan itu, waktu para astronot ngintip dari jendela pesawat mereka disuguhin sebuah keajaiban. Pemandangan yang bikin siapapun bakal kagum banget. Mereka sering ngegambarinnya persis kayak gini. Melihat bumi kita yang berbentuk bulat biru yang indah sekali. Planet rumah kita ini kelihatan bersinar cemerlang, kayak kelereng biru raksasa yang melayang di tengah gelap dan luasnya alam semesta. Sebuah keindahan yang cuma bisa kita capai berkat kekuatan dorongan roket tadi. Wah, keren banget ya kekuatan roket itu. Nah, penjelajah cilik, setelah kita lihat semua ilmu hebat dan pemandangan luar biasa hari ini, pertanyaan pentingnya nih, siapa di sini yang mau jadi astronot dan terbang pergi ke bulan? Coba bayangin, suatu hari nanti kalianlah yang ada di dalam sana, ngeliatin bumi dari kejauhan. Tetaplah bermimpi besar dan jangan pernah hilang rasa ingin tahu kalian. Makasih ya udah ikut belajar dan menjelajah bareng kita dari kendaraan darat sampai keluar angkasa minggu ini. Jangan lupa buat terus mengeksplorasi ilmu baru dan sampai jumpa di petualangan menakjubkan lainnya besok.